Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dalam kesempatan ini di channelnya Barudak 1996 akan mengadakan podcast seputar kehidupan setelah sekolah. Life after school ya, life after school ya. Life after that gitu. Life after school. Life after school. Setelah lulus atau setelah beres persekolahan? Nah, beres sekolah lah, sampai kuliah nanti ya, sampai kuliahnya. Beres sekolah mau main maaf ya. Orang ibu Pokja. Baik, di sini telah hadir angkatan 96 semua ya. Di sebelah kiri saya ada Mbe. Aslinya nggak usah. Foto aja. Kemudian Kang Sudarnain kelas sos berapa? Kelas 2. Terus sebelah kanan saya Kang Ari Mustari, ketua OSIS ya. It was mantan 96 kelas sos 1 dan saya sendiri sebagai pembawa acara, pembuka acara ya, Kusnandar 3P1. Terus selanjutnya akan dipandu oleh Kang Ari Mustari sebagai host pertama dan saya host kedua Sebagai pengawat. Silakan Kang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Barudak 1996. Jadi perlu dicerita dulu nih sedikit. 1996 itu 19 berarti mengartikan kita sekolah di 19. 96 itu angkatan 96. Tapi bukan berarti kita mengeksklusifkan diri menjadi ya gabung lah jangan lain itu mah hanya sebagai identitas saja. Kita sedikit cerita mungkin ya tentang kehidupan kita setelah masa SMA gitunya. Life after school. Life after high school ya. Setelah lulus gitu kan, kadang kan beda dengan anak-anak sekarang ya. Dari SMA juga sudah digambarkan nih nanti perkuliahan mau ke jurusan mana, minat dan bakat juga sudah diarahkan. Bukan berarti kita tidak, tapi kita mah lebih loba ulina merenya daripada seriusna gitu diajarnya. Jadi setelah lulus teh kadang mereka asup kuliah naonnya numpang murahna naonnya numpang gampangna naon. Nah itu kan selalu menjadi pertimbangan saat itu gitu. Beda dengan anak-anak sekarang ya, kita sangat bersyukur sekali gitu kan, program-program pendidikan itu sudah jauh lebih baik daripada zaman kita. Oke, kita mulai dulu merenya dari yang terdekat aja kan Kusnandar nih gitu. Gus zaman kuliah nih gitunya. Zaman kuliah ya. Atau jadi sebelum kuliah merenya flashbacknya ya. Rasanya pas lulus gitu. Wah, gue lulus nih gitu ya. Kalau pas pertama kali lulus ya alhamdulillah ya, ternyata setelah melewati masa SMA bersyukur kemudian tapi kan itu kan bukan akhir segalanya, maksudnya kan harus memulai sesuatu ya. Mana klise. Ya semua orang pasti lulus syukur terus gitu ya, biasa mendaftar ke UMTN dulu namanya UMTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya dulu waktu pertama itu di SMA 14 kalau nggak salah. SMA yang di dekat Pindad itu apa ya? Pindad. Geneplasnya di Kircon. Di sana terus biasa milih PTN gitu kan. Kalau saya dulu Pindad itu 12 ya emangnya? 12 masuk ke Jogja. Pindad. Nah itu jeung sahar itu. Saya teh daftar teh sama jeung Barudak hiji episode 2. Si Dres ya. Si Bebek. Si Eri asal nama si Dres
si Des itu si Eri si Des si Sairinya si Perdi almarhum. Ya itulah daftarnya kan biasa di daftar tuh di ITB dulu Bang. Nah, di ITB kan ITB ambil formulir kan ada IPA, IPS, IPC ya. Saya bagian IPC. IPC. Itu 3 pilihan. 3 pilihan. Saya pertama milih Teknik Mesin ITB. Yang kedua Fisika Unpad, yang ketiga Seni Rupa. Seni Rupa. ITB ya, Seni Rupa. Dan alhamdulillah semuanya gagal. Bukan berarti tidak pintar, tapi memang persaingan ketat. Sebenarnya waktu itu gagal ya. Dan memang waktu itu memang ya persiapannya juga saya akui sih memang tidak maksimal ya. Jadi ya tenonnya kadung-kadung sih ya. Nah gitu mungkin. Asal rugi-rugi berarti kan memang ada keinginan untuk tadi Teknik Mesin ITB, kemudian di Seni Rupa ITB, terus satu lagi tadi Fisika Unpad gitu, dan tiga-tiganya gagal. Oke, berarti kan ujian mah di SMA 12. SMA 12 ya, ujian itu bareng-bareng siapa? Di sana teh nggak ada satupun yang kenal. Oh ya, sendiri. Solo karir. Terus di kelas saya juga nggak ada yang masuk semuanya. Jadi kan ada nomor-nomornya teh. Jadi nomor yang keterima sama yang keterima itu kan ada selisihnya itu di kelasnya nggak ada yang masuk semua. Bagaimana jelema semua saya nasib semua. Tapi zaman pas tes di SMA 12 di Kiara 21 masih ada nggak sih? Kiara kenapa? Bioskop. Oh Kiara 2 hiji. Baru namun misalnya dari 12 mah keluar itu ada di seberang. Wah, tak apa. Oh, dia bukan penggemar. Karena saya bukan macam mana. Fokusnya kan UMPTN. Kayak kacamata kuda gitu. Jadi fokusnya ke sana gitu. Mungkin karena itu. Berarti kan tahun pertama gagal. Terus kumaha rasa? Tahun pertama gagal, biasa ikut les lah ya. Ikut les di Sonic Suguma College ya, yang di Sumur Bandung. Titik C gitu ya. Ya gitu titik C. Selama setahun PR-nya lumayan dulu teh. Ya masih disubsidi sama orang tua kan ya. Masih disubsidi sama orang tua. Tapi dia asup SMA di. SMA plus berarti ya. Ya, kan murah. Dan jika ada lamun niat mah kalau niat kan gitu. Kan ya gitu aja. Bener oke ya. Kepikiran. Terus nusa duana beungeut oge meureunnya. Eranya kenal emang didinya dia saja kenal. Aya sih beberapa iya sih nya. Tapi ya teu kepikiran sih. Dan fokusnya tetap ya belajar. Yang kedua ya pas ikut di SSC lumayan lah ada passing grade-nya ya. Tapi tetap pas itu saya ikutan LMPT-nya di UPI. Dulu mah IKIP ya. Di IKIP terus pilihannya agak nurun tuh. Di downgrade. Jadi asalnya teknik jadi fisika nih, fisika ITB, fisika Unpad tetap IPA dulu. IPA. Dan alhamdulillah nggak keterima juga. Masih. Tahun kedua ya, itu tahun kedua ya. Terus ikut ke Politeknik dulu, Politeknik di Ciwaruga. Jadi ente CDI. SSC. Oh SSC. Titik C. Enggak. Tapi udahlah tahun kedua mah. Udahlah ya. Poltek lah. Poltek alhamdulillah keterima ya. Di Poltek jadinya yang D3 ya. Di jurusan Teknik Mesin. Jadi start tuh berarti kan bukan di tahun 96 ya, gitu. Kuliah mah di 97. Iya, itu paling di Poltek Ciwaruga. Poltek Bandung gitu ya. Dulu mah namanya Politeknik ITB dulu masih. Politeknik ITB ya. Gajahna gajah leutik tapi. Gajah barat. Teh incuna ya. Jadi masih ini 2000 pas atau 2099 tuh baru rubah ya. Jadi Politeknik yang dulu ITB itu jadi misah sendiri gitu. Kan dulu ada Politeknik
USU gitu, politeknik UI, politeknik Unpad, politeknik yang universitasnya nyambung gitu ya. Nah pas zaman itu serentak seluruh Indonesia jadi harus. Berapa lama itu di? Alhamdulillah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Normal lah. Normal 3 tahun. Berarti 3 tahun. Dia 3 tahun. Give up ya UMPTN mah. Nah, di sela-sela kan masih ada jatah satu kali ya, gitu. Kan ada jatah. Ya, maksudnya ada satu lagi. Saya ikut lagi. Masih gitu. Masih kan itu ujiannya di Sumatera 40. SMA Sumatera 40. Sumatera 40. Itu ketemu teman-teman yang dulu di SSC. Wah, senasib juga nih, banyak alumni SSC teh. Temu Pilihan masih tetap ya itu, tapi ya alhamdulillah nggak ini juga nggak tembus juga. Jadi 3 kali berturut tuh pengalaman banget ya. Pengalamannya. Jika mau naik ke Opat tadi saya ikut dan oke sebenarnya. Terus gitu aja di Berewa. Nah itulah sekilas tentang life after school ya. Tapi tidak menyesal ya, gitu kan, karena kalau pilihan Poltek itu memang bukan desperate choice ya, maksudnya memang ya udahlah gue di sini aja gitu kan. Ya alhamdulillah sih. Kalau menyesal sih ada sedikit karena kan dulu memang pengennya kan S1 gitu ya, S1 terus masuk Poltek jurusan teknik mesin, prodinya teknik navigasi ya, ketemu teman-teman ya yang satu jurusan ya agak sedikit terlupakan tuh. Jadi kesibukan karena kan di Politeknik dulu 72 ya, SMA 72 kuliah jam 7 pulang jam 2. STM banget tuh. Jadi jam 72 gitu. Dulu mah Senin sampai Sabtu. Senin Sabtu biasa ya. Memang jadi SMA 72 gitu. Nah, oke. Gila. Kang Jod, kumaha ya dongeng life after school-nya? Kalau saya sama juga, jadi pas PTN itu nggak lulus kan, ya nganggur dulu setahun lah. Cuman emang pas kenapa nggak lulus juga, ya udah diprediksi karena emang nggak pernah belajar sama sekali ya. Cuman mengakui ya. Cuman kan kebetulan di rumah itu kan banyak anak kos ITB kan. Nah bilang katanya kalau pengen lulus mas, percuma belajar banyak-banyak juga, mending ikutan bimbel katanya. Ada triknya gitu kan. Ya. Jadi bukan kepada substansinya, tapi cara untuk mengikuti mengerjakan tesnya. Nah sama kuesioner di SSC ya gitu. Ya gitu, jadi berikutnya baru lulus itu karena memang bukan karena bisa mengerjakan soal, tapi karena soalnya kan hampir sama, trik-triknya gini ya, jawabannya udah tahu. Gitu. Cara cepat ya. Gini lah, ngerti nomor 2 gitu, penting kurang diajar. Bener trik-triknya bener. Jadi udah bukan karena bisa ya, pertanyaan gini, oh ya jawabannya pasti ini, pertanyaan gini jawabannya gitu aja sih. Berarti di tahun kedua ya, atau di kesempatan kedua ya. Memulai perkuliahan di mana dah? Di Unpad. Jurusan HI, hubungan internasional. Ya. HI teh sospol atau fisip ya. Cita-cita kurang. Nanti langsung sih. Nanti skip dulu. Cita-cita kumaha dongeng mana kan beda ada hubungannya. Tapi itu sebetulnya nggak. Kalau saya sih nggak dicita-citakan pingin masukin, ya berjalan aja lah gitu. Itulah yang terjadi ya. Pilihan yang ada, adalah pilih aja gitu. Di zaman kita, jika nanu gampang mah iya we. Gitu, dia gua. Kalau saya mah, ya itu ceritanya. Jadi saya pengennya masuk HI, namun tapi Unpad ya. Unpad waktu itu karena passing grade-nya gede itu. Cita-cita saya hayang gawe di luar negeri. Diplomat karena Pak D. Pak D itu ada role modelnya. Tapi ternyata setelah itu konsultasi dengan beliau, udah coba aja karena anaknya
kuliah di NHI, coba anda NHI buat kesekupan, termasuk PMPTN masuk ke dia gitu. Jadi sebenarnya pilihan yang ketiga Di NH itu. di NHI itu. Ya, nah itu pilihan 3 ya. Jurusan Jurusan kitchen, Kitchen. food production, Food Oh, production. production management. Food production management. Terus. Iya. Waktu itu Dan mau saya hafal ya di 18 Nuena itu Lo banyak bang. tilu Niko, Yong, kitchen Oh company. Niko ya. Oh. Oyo sekolah Oyo. yang orang Oyo, Oyo. kitchen juga kan? kitchen. Oh sekelas berarti ya? Kelas orang jenis si Oyo orang jenis si Om di kelas. Oh, sebenarnya kelas ya? Saya empat, saya angkatan 4. Kalau 40 menit kalau 4 kelas. Oh, Apa ya didinya nih? Saya masuk ke situ, tapi akhirnya bisa keluar oke kalau di luar. Di luarnya si Oong yang si. Di luar. Oh di luar. Training, orang di Singapura. Ya. Oh mantap. Ke training, kemudian setelah lulus, Seberapa lama tuh? hah? Wait, berapa lama? 5 bulanan, 5 bulan 6 bulan pas training gitu. Di Singapura di The Mandarin Hotel. Jadinya kemudian Bintang 5 ya kan? Dari hotel. Diamond namun salah mah. wah, Diamond. Diamond tuh di atas bintang 5 Diamond. Namun salah. Itu baru Kalau school. PKL. PKL apa? Magang itu PKL. Oh berarti can lulusnya? Kayak- Can lulusnya? Belum lulus. Tapi masih dibayar dikasih uang saku gitu. Uang saku dikasih cuma $500. Tapi kan lumayan. Dolar US Singapura. Singapura. Lumayan nantinya. Tapi saya kadang-kadang ngambil part time di hotel, kadang-kadang per jamnya $7. Oh, Part time kadang-kadang sampai 10 jam. Lumayan 70 berarti ya. $70. 70 mainnya. $70. Di Muslim Kitchen. Itu memang biasa atau karena didinya ngamen lah terbuka duit deh gitu atau Pendekatan ke orang-orang kitchennya. orang-orang itu. Jadi memang biasa terjadi ya seperti Bisa itu. terjadi. Cuman jadi temen yang satu kampus lah, ada yang ngerasa ngasih sih UI gitu, mungkin ada yang kayak gitu. Kita nah bisa ke Singapura mah ceritanya atau memang program dari kampus? Enggak, suruh pilih mau di dalam negeri atau ini pengennya daerah mana. Jadi memang ada programnya ya bisa memilih. Oh berarti nggak ada hubungan ya kampus ada aja. Cuman nanti di sana di ini kan ada yang beberapa yang bukan di hotel tapi di Swensen. Nah, Johnson teh. Swensen teh kayak apa? Makanan atau Kayak Wendy's gitulah. oh di resto berarti ya itu namanya. Iya, tapi yang Swensen ya ice cream kan, ice cream dan sebagainya. Oh, itu memang non trennya keluar atau Di Singapura Swensen. enggak maksudnya tren untuk magang tuh Iya. di luar atau memang pilihan lain pas keluar maksudnya di dalam negeri juga banyak gitu. Di dalam negeri banyak. Oh, banyak. Saya juga pengennya di dalam negeri, pengen di Surabaya. Namun Soalnya dalam temen orang Surabaya kan jadi gitu. Dan Jadi bahasa Inggrisnya harusnya nyampe harus. ya, pas masuk ke Bahasa Inggrisnya NHI juga dites bahasa Inggris. oh ya. Tes bahasa Inggris, tes standar lah. Dan lisan tulisan ya, tes. Oh. Dan alhamdulillah orang apa jadinya les bahasa Inggris ya sebelum. Iya dulu. Gara-gara mantap. gara-gara dulu ini Ben. di sekretaris Nanbol Main bol. ya si Yoga ngajakin kali itu. Jadi Karena dulu kalau nggak salah si yang duluan teh masuk situ teh si Opai ya, si Opai aja sama sa Asti. Jadi ayo lah, kurang kali itu yuk. Jadi influencer gitu ya si apa yang si Asti gitu kan. Jadi akhirnya kita masuklah ke sama Mang Cacong LBIB dulu. LBIB. Dan ternyata salah satu guru di BLBIB bapaknya salah satu dari teman kita, Oh, saya Bapak Andre Mambo. Arman. Bapaknya Pak Mambo Bu Arman. dulu di ngajar di LBIB gitu. Jadi kebanyakan dosen-dosen old school lah, maksudnya udah senior lah banyaknya kalau di BLBIB. Arman teh sekelas saya waktu kelas 1 F. Arman.
Ya. Tapi memang bahasa Inggris dulu untuk trennya, dia ikut tuh. Itu sih. Tuh ikutan. Dulu yang trennya Lia. Oh iya. Lia. Oh, nyalianya. Tapi kan itu LB kan? LBIB beda kan? Oh beda. Beda. Oh dirinya ngiru les bahasa Inggris? Itu sih. Entah. Dulu mah belum itu sih nya. Kayak TOEFL kayaknya angkatan kita belum dah. Orang mah gara-gara nih tadi diajakan produk gini. Orang ngomong ke orang tua, kumaha gini, Inggris we. Kormon banyak dia. Kormon model gitu kan. Udah kayak itu gitu. Karena kan dulu ada waktu kelas 1 kan jom ZT jomblo gitu. Tapi emang Padahal bukan itu lah. namun dibandingkan yang kelas fisika gitu bobot kelas sosial bahasa Inggrisnya lebih banyak. Banyak. Lebih banyak. Iya, Lebih banyak. Makanya pas Tapi kan kembali lagi dipelajari atau tidak gitu. Iya. Ya. Kalau orang Masih mau bobot kita. Perasaanmu saya mah gitu-gitu kan ya. Naik segitu. Akhirnya kalau misalnya disebut orang PMP-nya PMP Iya, PMP. Papasan Sulaiman. Pak Sulaiman kelas 2 emang ada di kelas setengah dari murid ada di luar kabeh. Sulaiman. Pak Sulaiman kelas 2 tak kelakuan ya bener Lu mana Mas Sulaiman? setengahnya nu ke sekolah Telatir tenang naon bos itu mah. Telatir Pak, maaf ya lambang. itu setengah Marah. setengah kelas lewi keluar kabeh ada di WC ada di kantin ada di mana cuek we. Tapi kan kita bermoral. Pendidikan moral Pancasilanya. Tapi kita tetap cinta Indonesia oke. Meskipun kita kalau ya tahu deh. Nah, setelah lulus saya nyoba kayak pengen sementara sih masih jualan peralatan gunung terus nyari kerja tapi orang kayaknya udah ke luar negeri gitu. Karena memang passionnya Akhirnya gawe di luar negeri. Akhirnya alhamdulillah kecomponan sempet kerja dulu. naik kapal gitu. Oh. Di kapal. Di kapal. Lain di darat ya, luar negeri tapi di kapal gitu di. Lu penting mah di luar negeri we. Cari tanah luar negeri. Nah, dan ternyata pas di kapal emang lamun disebutkan berat pertama kali. Oh, iya. Capek bisa. Karena ya hirup-hirupnya ngajak gitu nah. Tapi namun misalnya dibilang tadi apa jam kuliah memang Senin sampai Jumat. Tapi kan pagi sampai jam 5. Oh, Sabtu libur. Sabtu libur. Sabtu libur 8.5. Oh, enak berarti Kalau nggak praktek, Boleh mah. kalau praktek dari pagi sampai malam. Oh, praktek, mau praktek. Nah, sampai jam taruh Di NH tanya. ya, sampai jam 9. Jam 9 beres sih, udah bersih semua. Briefing. Iya. Kok kakak kelas teh anjing, pokoknya bahasa-bahasa Binatang banyak. binatang, Berbinatang. seksual dan sebagainya pokoknya keluar weh. Tapi tujuan jelas ya. Begitu kan bukan berarti Tapi- nyewa. Kan ngedidik lah ya, mental ngedidik. ya. Tapi ternyata memang kehidupan di dapur. Oh, relate ya. Relate. Kayak hubungan ya. Bagus ya. Kamu di kapal aja terus. Memang dipersiapkan untuk itu ya. Cuman gini kan saya teh ketika udah lulus teh sama anak-anak sos 2 tuh kan masih suka ngumpul juga. Ya teman-teman kan masih banyak yang ke rumah juga gitu setahun itu malah sekarang si Irfan siapalah gitu. Aun, Kata Aun ya. Irfan tuh itu dulu si Mbe mah gaya selalu bakal luar negeri gitu. Kemana wae pengalaman pernah kemana wae. Pas di kapal Enggak pernah ke berapa negara maksudnya. lumayan lupa. Ya sebutkan Eropa, kayak Eropa. Italia, Prancis, Spanyol, Inggris. Inggris, Jerman. Oh Inggris nggak? Nah, belum sempat. Jerman. Italia, Rusia. Rusia dan dari itu. Ke Asia Utara, udah Casablanca di mana? Maroko. Oh, Maroko. Eta mah Afrika tuh. Ya, Berarti kan pesiarnya di Eropa. Oh, berarti jalur eta nya. saat ininya teh nyebrang ke Karibia. 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 Karibia kan Amerika ya? Iya, nyebrang itu posisinya 2 minggu. Enya, segitu jauhnya gitu. Iya. 2 minggu itu. Angklung. Jadi cuaca musim dingin pindah
si kebetulan kapalnya memang bukan untuk bikin dingin ya. Tapi banyak itu di sana banyak orang Indonesia oke bisa ngobrol bahasa Indonesia. Ente. Banyak. Ketika kita ketemu kru kapal lainnya, pas ketemu teh, anjir, baturan kuliah gitu. Kadang ngobrol-ngobrol. Juga selain di luar negeri berarti. Itu negara-negara Skandinavia pernah? Skandinavia, Ya kayak Finlandia, Norwegia gitu pernah? Norway itu kan rada di utara ya. Ya kan Bisa aja semakin utara kan katanya budayanya, terus negaranya juga semakin maju katanya kan. Kalau di Itali kan katanya masuk pertengahan lah, Itali, Portugal, Spanyol gitu. Terus itu di tengahnya. terus agak maju sedikit katanya sih ya Inggris, Jerman, Belanda gitu. Maju-majunya. Semakin itu utara kan semakin maju. Belanda berarti itu. Itu ya, soalnya kan ngejar Terus pindah ke handapnya. ngejar banyak apa? Banyak wisatanya. Kayak Yunani kan sebenarnya wisata ya caranya. Oh, berarti lebih ke bawahnya, lebih ke Tapi pengalaman berharga sih mengenal budaya yang berbeda-beda di setiap negara gitu kan itu yang budaya beda-beda, terus Tapi pas berteman dengan wanita yang berbeda-beda juga. berteman. teman tapi bukan teman tapi mesra ya. Itu berarti pas ke negara misalnya ke mana itu daratnya berapa lama tuh bisa Bentar. Terus yang jadi kamu keluar, kita gantian. Gitu. Nah, masalah paspor bisa kemana tuh? Kan kita Atau- ada Simenbuk. Oh, Jadi khusus itu yang khusus. Tiap peta, jadi kita punya dua paspor dan Simenbuk. Namun paspor dikip ku Company lah ya itu. company sama Simenbuk kita paspor. dikip ku company. Terus kita dikasih apa? Si KTP lah. KTP. Sistemnya gitu. Nah, jadi KTP orang Oh, bisa gitu tadi izin bisa ya. bebas main. Barcelona kemana? Itu berarti pengalaman ya buat yang nonton itu kalau misalnya keluar negeri dan bekerja di sana tuh ada sistem yang kita nggak harus bolak-balik ngurus paspor ya kalau bekerja karena itu memang sudah jadi tanggung jawab di perusahaan ya untuk mengurus itu. Bisa berapa lama tadi teh di kapal? Atau sekali dua kali kontraknya berarti sekali kontraknya 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan itu satu kali berlayar atau Satu kali berlayar jadi muter-muter kayak gitu. 10 bulan di kapal putaran sampai Karibia itu. Kayaknya. Kapal mana? Kapal dulu tuh perusahaannya festival, sekarang sih udah kan. Tapi kapal pesiar gitu ya? Kapal pesiar ya? Sekitar maksimum 2.100 apa 2.300 penumpang. Oh, udah mau. Udah. Itu 14 lantai. Oh, ini apa santai? Pas kapal dibersihan kita sempat santai kan, makan yang kerungkul, main basket we di lantai 14. Saking gedenya ya. Hotel berjalan namanya itu banyak. Cuman memang kalau misalnya mau dibilang mewah sih nggak terlalu mewah, mungkin kayak Princess atau yang lain. Apalagi Royal Caribbean. Kelas. Kayak Itu. Royal Caribbean kan kelasnya wow gitu kan, kapal oke sih Regaban Itu bisa 5.000 penumpang gitu. Oh, udah banyak ya. ya. Sepil Kang Be, ini gajinya per ini kira-kira. Kalau misalnya Zaman dulu? kalau misalnya staff maksudnya tergantung rank sih. Kalau di kitchen, kalau di itu sekitar 600 kalau misalnya US ya? di Foster. 600 US per bulan. Tapi Per jam? Per bulan. Oh, per bulan. $100. Cuman posisinya kan makan di Oh, itu mah tabungan berarti ya? Tabungan aja ya? Cuman kita kan kalau misalnya ke krubar kita bir beli tetap bir beli, rokok beli. Hanya makan Makan aja ya, tanggung jatah ya. Dan waktu itu sempat terjadi pergolakan itu tahun 2001 ke 2002 ya. Yang apa? PTC. Euro. Oh, Euro. Kan Eropa akhirnya bikin Euro. Iya. Nah, mata uang baru ya. Mata uang ya. diinin sama Euro. Akhirnya nggak pada mau soalnya US kan masih di atas. Nggak mau. Tapi akhirnya Oh, Euro itu tahun 2000-an ya berarti ya? 2000-an. itu sempat itu yang sempat mau demo, kayaknya nggak tahu demo aja Sarawai. Berarti kunculungan bukan? Namun diberi 700.000 sebulan, karek balik.
Berarti itu range 2001-2003 lah ya, dua kali kontrak ya. Itu 2 kali kontrak tuh pulang atau pulang. Oh pulang, kontrak pertama pulang jam dipanggil deh baru kontrak kedua gitu ya. Tapi ada yang stay juga, ada beberapa orang lah. Itu berapa lama masa tunggu? Tergantung sih, maksudnya tergantung dari ada beberapa agen yang pakai agen juga. Agen. Ada beberapa agen yang memang misalnya kayak apa sih Belanda teh, Holland. Holland ya maksudnya maskapai itunya. Apa itu Holland? Nah, kalau Holland itu ada apa? Agennya itu agen emang In-house rapi lah. Gitu. Nggak agen sia orang gitu, kamar ini mah agen. Kok minta sakit? Gitu. Jadi memang perjalanan ya itu. Meskipun itu udah pengalaman juga tetap ya pakai agen juga gitu. Maksudnya kan udah pernah dulu. Iya, tetap via agen. Jadi si perusahaan nembak ke agen. Tapi ada beberapa yang posisinya yang rada tinggi mungkin ya. Tapi memang itu memudahkan juga sih. Ada saudara saya juga. Saudara saya juga kerja di luar gitu. Di luar di Qatar atau di Bahrain, Qatar ya. Dia udah pengalaman gitu, tetap harus pakai agen. Jadi si agen itu semacam ngebantu perusahaan itu pengen spek kayak gini nih misalnya, pegawainya ABCD misalnya. Kan dengan ritme perusahaan yang di sana kemudian nggak ada waktu untuk rekrutmen, dikasih ke si agen. Jadi agen teh nyariin sampai udah ada kontrak, kirimin ke si perusahaan itu. Jadi oke kita tinggal. Yang persennya mirip-mirip gitu ya. Kita nggak perlu repot. Sana sini kita urus visa apa usah gitu. Pokoknya udah disiapin sama agen karena dia memang bergerak dengan itu gitu. Udah. Jadi itu cuman lumayan, harganya lumayan. Kamu agen beberapanya, tapi lamun siga, saya lupa nih beberapa agen lah. Ada yang murah juga gitu. Tidak selalu ada yang istilahnya mah agen eksklusif terdaftar eksklusif lah di hall atau yang berbagai macam agen sih itu kan ya. Itu berarti sampai 2003 baru balik ke Indonesia balik ke Indonesia itu 2003 ya. 2003. Disitulah mulai perjalanan bekerja dan kemudian saya pindah ke Semarang 2005 Semarang. Kemudian 2007 tanggal bulan jadinya 2007 sampai 2018 ya. 11 tahun. Cirebon. Lumayan 11 tahun ya. Jadi pas di Cirebon ternyata saya banyak bertemu dengan teman-teman seperti teman SMP, teman SMA UGM Madrasah, si Dante. Soalnya kan dia di dinas pariwisata ya. PNS berarti ya. Kamu di sana ngobrol. Terus kemudian ada beberapa juga saya yang tahu pasti ya Kacong. Iya, kebetulan sebelum jadi kepala sekolahnya Indramayu. Jadi ngajar SMA ya, SMP. Kacong Indramayu. Kenapa orangnya saya tuh? Sekolah swasta ya dulu ya di Indramayu itu. Jadi si Om Caconggo sempat bekerja di Indramayu jadi guru honorer ya di sekolah swasta ya. Berapa lama lah sebelum pulang ke Bandung dan mengajar di SD itu Cisitu ya. Itu ya. Udah diangkat gitu ya kalau Cicung ya. Sampai diangkat ya di itu sering ketemu Indramayu. Orang ke Cirebon, jadi udah, maksudnya ya itulah. Dan di yoga datang yoga ada event, kemudian masih sempat dia ya. Wah mantap ya, alhamdulillah ya dengan pertemanan tuh bisa ketemu lagi gitu. Padahal orangnya tahun-tahun sebenarnya tahun 2008 sampai 2018 tuh masih di Indramayu tuh. Kalau benar.
main kontak atur langsung aduh Cirebon aja itu Cirebon mah deket itu pas nikahan Sun 2010 ya 2010 datang ini kan nggak nyampe sejam Mei otomatis ya apalnya. Oke, kita tutup dulu sebentar gitu kan, obrolan itu awal-awal keluar dari SMA ya, berarti di zaman perkuliahan dengan perjuangan masing-masing ini di teknik mesin Poltek Bandung, Kang Suhu di FISIP Unpad itu HI, Kang di Kitchen Management, Food Production Management, NHI. Padahal saya masuk pendaftarnya di itu. HI lamun teu Vkom aja. Rezeki lain dinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.